Halo, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini saya Brenda Imekre kembali hadir di seri Cinta ke-119. Dan ini adalah hari tanggal 22 November 2023. Sudah sampai di seri Cinta ke-119 di mana selamat malam yang sudah bergabung, Sis Novita, Tania Cokro, dan yang lainnya. Jadi hari ini kita akan membahas dengan dua narasumber remaja yang luar biasa. Jadi nanti tunggu mereka masuk, saya akan undang. Sudah lama saya tidak berbincang-bincang dengan para narasumber karena banyak sekali permintaan untuk membahas tentang suta. Jadi malam ini kita tidak membahas suta, tetapi seperti yang tadi di awal, kita akan membahas Life is Beautiful. Nah, apa yang dimaksud nih? Kita akan undang ya dua narasumber kita yang amazing. Saya akan mengundang Sis Karissa. Bronil bisa segera bergabung. Bronil belum masuk, Sis Karissa sudah saya invite. Oke, nanti menunggu Sis Karissa join. Nanti kita akan membahas tentang Life is Beautiful. Mereka ini adalah para remaja kita dan mereka ini luar biasa. Oke, malam Sis Karissa, apa kabar? Malam Sis Dan, baik. Kita tunggu, Bronil belum masuk. Tadi bilang masih ada les. Nanti mungkin Sis Karissa bisa cerita-cerita dulu sambil kita menunggu Bronil. Sis Karissa, temanya apa tuh? Kenapa memilih tema Life is Beautiful untuk Twin Youth Camp ke-11 tahun ini? Jadi buat TYC tahun ini kita milih tema Life is Beautiful itu juga habis begitu banyak perundingan. Kita pengen temanya Life is Beautiful karena I think a lot of people doesn't really see how beautiful life is, especially in the little things. Jadi we want to highlight that point for this TYC. Aha, good, excellent. Nah, jadi Sis Karissa ini adalah salah satu TYC manager di TYC yang lalu dan di TYC yang sekarang juga akan join bersama-sama dengan Bronil dan juga Bro Warel dan Bro Sis lainnya yang bergabung di dalam Twin Youth Camp. Nah, ceritain sedikit dong Sis pengalaman Sis Karissa dalam mengikuti Twin Youth Camp itu kayak apa sih? Jadi Karissa ikut Twin Youth Camp itu kayaknya TYC 5 kalau nggak salah. Waktu itu masih zaman-zaman pandemi, jadi masih online, but it was fun. Meskipun online, there are lots of activities yang bisa dilakuin. Terus juga the sessions itu very informative. So it was very fun overall. And we get to meditate juga. So yeah, it's a really educational and beneficial thing to do. Jadi hasil apa tuh sih? It's very fun. Selamat malam Bronil. Malam Sis. Udah selesai lesnya? Udah, aku tadi baru nyampe rumah. Oh. Masih capek ya? Terima kasih sudah menerima undangan saya untuk sharing di Cinta, seri Cinta. Lanjut dulu sebentar ya, Sis Bronil ya. Sis Karissa silakan lanjutin. Apa sih yang membawa perubahan atau apa sih yang kenapa Sis Karissa tuh senang sekali di TYC? Kalau for Karissa, the number one important thing itu the community, the friends yang kita dapetin itu they're all very supportive. Jadi along the way, meskipun sama teman-teman ya Karissa di Bali, terus mereka sekarang udah pada kuliah keluar pun tetap stay in touch, keep in touch, and we share a lot of good things with each other. Jadi the community is really well built. Great.
Nah, enak ya dapat teman gitu ya, sesama orang-orang yang positive thinking gitu ya. Jadi itu yang mungkin membuat sis senang di TYC dan kepengen terus bergabung. Sementara kan sis juga sebentar lagi mau kuliah ya sis ya? Iya, lagi kuliah. Ah, udah lagi kuliah? Iya, lagi kuliah. Oh, saya pikir belum. Wow, lagi di mana sis posisinya? Karisa lagi di Bali, sis. Oh, masih di Bali. Saya pikir sudah berangkat ke Aussie. Oke, nah ini jadi remaja kita yang luar biasa, yang hasil meditasinya pun bagus-bagus ya. Jadi senang sekali mereka itu semangat. Nah, Bronil, kapan nih Bronil mulai ikut TYC? Dan kenapa mau Aku ikut TYC? aku pertama kali ikut TOC itu pas aku SD. Sebenarnya dulu aku tuh disuruh sama papaku. Cuman lama-lama aku kayak nyaman aja. Jadi aku join terus. Waduh, ada yang bilang aku Frans beratnya Nel. Luar biasa. Ini dari Christopher Rafael. Wah, luar biasa. Nah, apa nih yang membuat Bronil betah di TYC? Kan udah lama ya Bronil ya? Iya. Sebenarnya komunitasnya sih. Jadi karena mereka itu walaupun after organisasinya abis the eventnya itu bubar, cuman mereka tuh masih stay in touch terus jadi kita tuh jadi more as a family dibandingin kayak ya udah sekali ketemu aja gitu. Jadi Iya, iya. komunitasnya. Selamat malam Sis Pauwa dan Bro dan Sis yang lain. Iya nih, Bronil dan Sis Karisa adalah contoh kita punya remaja yang bagus-bagus, yang semangat. Jadi walaupun, nah sekarang nih yang kita mau tahu ini Bronil itu hasilnya bagaimana sih, seperti Will CHN. Seperti biasa Neil sangat ganteng. Itu udah tidak diragukan. Bro Nel, cerita dong, apa sih perubahan positif yang Bro, atau mungkin negatif. Jadi kita bicara apa adanya. Perubahan positif yang atau negatif yang Bro Nel alami setelah mengikuti TYC. Jadi aku tuh lebih percaya diri itu pertama karena udah ketemu banyak orang yang gak aku kenal terus join kayak menjadi satu kelompok itu buat aku jadi lebih percaya diri. Terus aku juga bisa menjadi lebih tenang gitu dan secara keseluruhan membawa dampak baik ke saya kayak secara emosional dan juga secara ya keseharian saya. Great, bagus, aduh. Nah ini saya senang banget ya sebagai salah satu apa namanya yang membawa mengayomi anak-anak muda ini. Wah, Neil juga berdampak baik bagi saya, kata Bro Aaron. Aaron 11M, kenal lah ya siapa ya Bro? Ya, tadi si Karisa udah cerita kenapa mengambil tema Life is Beautiful. Dari Bronil ada yang mau ditambahin, kenapa memilih tema ini, Life is Beautiful? Karena aku rasa hidup itu sesuatu yang harus kita hargai. Nggak bisa kita waste aja kayak ya kita ya pokoknya harus sesuatu yang harus kita hargai. Jadi makanya itu juga harus sesuatu yang diindahkan, makanya aku bilang life is beautiful karena we need to enjoy every moment along our path. Sis Karisa mau nambahin? Ya, overall what Bill bilang udah benar, and that's really a reason why we choose life is beautiful, and we want people to be grateful sih towards life, karena along the way itu we see a lot of people
di social media, di mana-mana itu semuanya kayak very pessimistic, apalagi teenagers, they're very pessimistic towards life in general. Jadi kayak we want them to be more optimistic and see that sebenarnya life is not that bad. Life is really beautiful if we just look at it in a different way. Aha, oh oke, great. Jadi ini La Vita e Bella ini bahasa apa sih, sis, bro? Menarik sekali ya, karena ini orang-orang TYC remaja ini pada kreatif banget. Kenapa bisa mengambil La Vita e Bella? Jadi waktu itu sis, kita lagi browsing what will be a very catchy word and gimana caranya kita bikin TYC itu supaya ada tagline-nya buat timnya. Biasanya kan kita ambil dari like song lyrics, dari macam-macam. Tapi waktu itu kita lagi searching like gimana ya kita mau bawa tema ini pakai kata-kata yang catchy, terus kita searching di website, di Google, we see a lot of phrases, habis itu kita lihat ada La Vita e Bella, it sounds really nice to hear. Jadi kita ya udah pakai yang ini aja gitu ceritanya. Yeah. Nah, ngapain aja sih di TYC Bronel yang Sis Kariso kan tahun lalu udah ketua ya. Sekarang ini Bronel nih bakal ngetuain acara ini. Jadi ngapain aja sih kita di sini nih nanti di acara ini? Cerita dong. Jadi nanti itu kita pertama-tama ada kesempatan untuk belajar public speaking dari seorang speaker terkenal juga, namanya Tony Saputra. Terus kita juga nanti akhir-akhir itu juga bakal ada melakukan kegiatan bakti sosial. Nanti akan rame-rame kita akan berbakti sosial di daerah Bogor sana. Ya, dan ada apa lagi tuh nanti? Spill sedikit deh. Pokoknya nanti di situ kita bakal banyak have fun, bakal banyak main game. Tapi kita di situ juga bisa mendalami spiritual kita juga. Apa tuh mendalami spiritual dalam hal apa, bro? Kita di situ bakal belajar untuk menenangkan diri dengan cara bermeditasi. Kita juga akan ya seperti itu. Bronel, kalau orangnya bukan Buddhis, bisa nggak ikut acaranya? Bisa dong, semua orang bisa sih, karena di sini itu kita nggak memandang agama, jadi it's very diverse. Kan lebih lagi kita punya kegiatan itu nggak berhenti di meditasinya doang, nggak berhenti di situ doang, cuman masih ada banyak activity lain untuk membangun karakter anak-anak muda. Yes, betul banget. Wah, ini banyak sekali komentar positif ya. Tante tanyain pertanyaan buat Nel lagi dari dunia ini babi. Wah, menarik banget ini. Kapan meet and greet with Nel? Nah, kapan meet and greet di TYC? Ayo ikut. Rencananya gimana nih, Bro Nel, Sis Karisa untuk TYC-nya? Jadi kami tuh ya, silakan Sis Karisa. Oke, jadi TYC kali ini kita pakai tempat itu di Jana Manggala. For saat ini kita masih okay with Jana Manggala, and then kita di tempatnya itu di Megamendung, jadi adem, nggak panas-panesan pas kita lagi di sana. Jadi sangat kondusif. Sangat kondusif. Apalagi sekarang tempatnya kan panasnya ya. lagi panas banget. Iya. Biar nggak keringetan. Di Bali juga masih di Bali juga panas, Kak Sis? Banget sih, Sis. Wow. AC nyala 24 jam. Sorry, gimana yang terakhir? Sorry, nggak nangkep. Oh, AC-nya harus nyala 24 jam. Oh, saking panasnya. Wow, AC harus nyala 24 jam. Bro Sis, ini ada pertanyaan. Oh, untuk Bro Nel.
aku belakangan gini lagi ada masalah mental. Apakah meditasi bisa membantu saya? Christopher Rafael. Ya, silakan Bro Neil. Bisa dong, kan kita bermeditasi tujuannya untuk eh, bukan mengignore masalah ya, lebih ke melepaskan. Jadi kita belajar untuk melepaskan dan tidak menggenggam suatu masalah itu. Jadi di situ kita bisa merasa lebih lega. Jadi tentu saja. Dita, ada yang nanya nih, dunia ini babi dibayar berapa, Neil? Dibayar berapa? Nggak dibayar berapa lah. Kan Kita semua sukarela ya, kita semua happy ya ngerjain begini ya. Nah, sekarang nih Christopher Rafael nanya lagi, Bro Neil, tips meditasi yang benar gimana ya? Kebetulan saya juga lagi susah tidur. waduh, kasihan banget ya Christopher Rafael. Udah lagi banyak masalah mental terus gak bisa tidur lagi. Jadi ya tipsnya itu untuk melakukan 6R ya namanya. Jadi pertama kita harus sadar, terus pokoknya harus relax lah. Relax tuh the most important steps. Jadi ya kita harus relax. Recognize dulu. Yeah. Habis recognize, kita release. Habis rilis, kita relax. Nah, ini benar, yang the most important part yang banyak orang tidak menyadari. Kemudian re-smile, return, repeat, ya. Jadi, kemudian ada pertanyaan, Darren Thailand. Neil bagi PR fisika, waduh ini bukan tempatnya. Kita nggak ngebahas PR. Wah, Darren bilang PR fisika Neil du jam 8. Oke. Please PR fisika gua dong jam 8 ini udah telat 2 minggu. Aduh, kalau ngerjain PR ya sendiri-sendiri ya. Aduh. Aaron ini ternyata teman-temannya Bro Neil. Neil tuh ambil catatan gue di les tadi, PR fisika gue, please, nilai gue terancam. Darren meditasi aja, nggak usah kerjain PR fisika. PR ya tetap ya, PR dikerjain. Lalu tanggal acaranya kan di Desember, itu udah mulai libur sekolah seharusnya ya Brosis ya. Nah gimana caranya tuh? Orang-orang nih, dan juga untuk siapa saja sih yang ikut TYC itu yang boleh ikut? Semuanya boleh ikut TYC, sis. Ada batasan umur? Iya. Semuanya boleh ikut TYC, batasan umurnya kita start dari SMP sampai umur 18 tahun. Oh, SMA. Kalau udah lulus SMA 18 tahun masih boleh ikut kah? Kalau udah lulus SMA tapi masih 18 tahun kayak baru banget lulus itu oke, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya udah lebih dari itu kita geser ke ODR atau program lainnya punyanya Dhamma Sukha supaya mereka lebih terfokus karena kita juga plan TYC sama the whole timeline buat schedule-nya itu berbeda. Nah, jadi supaya lebih cocok kita di ODR aja buat yang jadi silakan Bro dan Sis bisa masuk ke dhammasukha.org.id. Bro Christopher Rafael nanya, kebetulan saya beragama Katolik, boleh ikut juga? Boleh. Boleh dong. Boleh ya? Betul. Ini buat boleh siapapun. Ditunggu ya. Namanya siapa ini dicatat dulu. Catat dulu nih, Bro Christopher Rafael. Terus ada bukan JBU. Bro Neil, teman saya ada yang kecanduan judi online. Tolong saran dan teknik meditasi yang tepat untuk dia. Kalau masalah kecanduan judi online sih, menurut aku yang harus dilakukan itu pertama kita harus melepas dulu kecanduan itu. Jadi ya kalau
ya kita bermeditasi untuk melepas, bukan mencari untuk melepas ya, lebih ke nanti melepas saja. Jadi kecanduan itu nanti lama-lama akan hilang kalau misalkan rajin bermeditasi. Right, betul. 6R itu udah banyak sekali. Ada satu teman meditasi kita, beliau itu dulunya pecandu judi. Sampai akhirnya beliau belajar meditasi dan bisa lepas dari judinya. Itu yang amazing, yang saya ingat dari beberapa kasus. Contoh dari Julon David, untuk ikut TYC saya perlu bayar tiket masuk tidak? Terima kasih. Ada biayanya karena kan di situ tinggal 5 hari ya, terus kan diberi makanan juga. Jadi sebenarnya itu untuk menutup costnya aja. Jadi organisasi kita tuh nggak take profit sama sekali. Jadi kayak basic needs aja, kayak makanan sama tempat tinggal sama transportasi ke tempatnya itu nanti ada disuruh bayar. Cuman selebih dari itu nggak ada sih. Iya. Dan juga kita akan ada program untuk yang Tony Saputra itu, iya, ada baksos juga gitu. Jadi baksos ini kan butuh dana. Jadi itu sebabnya kenapa di charge gitu ya. Jadi silahkan Tani Mani, saya berusia 28 tahun. Tetapi saya memiliki hati yang berusia 18 tahun. Bolehkah saya tetap bergabung? Nggak boleh. Kalau 28 tahun udah over the age limit, jadi sayangnya nggak boleh. Iya. Jadi ikut saya aja. Jadi nggak bisa di TYC. Kalau yang 28 tahun bisa ikut retret untuk 10 hari. Itu di Bali tanggal 9 sampai 19 Desember. Bro atau sis yang mau ikut bergabung, coba aja daftar di Bro Wasis, follow di Instagram saya tuh ada informasi untuk retret ya. Jadi kalau yang untuk TYC itu kan Twin Youth Camp. Jadi untuk remaja betul-betul karena ada gamenya. Kalau sudah 28 tahun masa masih mau main game kan? Gak apa-apa, di yang 10 days retreat pun itu juga tidak mengenal umur. Semuanya bro dan sis, jadi tetap jiwa muda masih bisa di sana. Iya, iya. Jadi daftarnya gimana sis, bro? Buat daftar, kita bisa lihat di poster di Instagram, atau bisa langsung ke Instagramnya TYC, ada di @TYC. Instagram TYC itu ada ya, TYC di 11 ya sis ya? Instagram TYC @tyc.damasuka. Oh oke. @tyc.damasuka. Jadi yang punya anak, cucu, keponakan yang mau ikut bergabung silakan mendaftar karena acaranya bakal fun banget. Mereka juga bisa menjadi ya seperti inilah hasil meditasi hasilnya setelah ikut acara TYC, jadi seperti Sis Karissa, Bronel yang menjadi percaya diri gitu ya. Sis Karissa, kembali ke Sis Karissa, nanti di acara itu bagaimana prosesnya? Proses gimana dulu? Kalau yang dulu cerita pengalaman yang udah lewat. Bukan, kalau itu nanti untuk Bronel yang udah Sis Karissa alami pengalaman yang dulu-dulu, nah supaya mereka jadi mengerti. Oke. Jadi untuk TYC itu kita prosesnya dari TYC sebelumnya ya, TYC 10 yang kebetulan Karissa ketuanya. The first day is basically kita having a lot of fun, getting to know each other, sekaligus juga kita bakal learn about the basics of meditations lagi. Jadi buat kalian yang masih misalnya, aduh belum pernah meditasi nih, terus misalnya bingung mau ikut retret meditasi tapi nanti terlalu susah nggak yang ngikutinnya, you don't have to worry karena nanti di TYC ini we're gonna go over the basics again. And sebenarnya meditasi yang kita ikutin itu juga bukan meditasi yang boring, yang bikin ngantuk, tapi it's smiling meditation. And
basically we're gonna be happy, kita bakal senang-senang, seru-seru, and then yeah, we have various of activities juga along the way. Jadi habis kita kenalan, we're just gonna have lots of fun, learn a lot of materials. Kita undang beberapa speaker, and kita bakal dapat banyak info-info yang educational and very important juga. Sebelum we're gonna do the most important thing on the last day, yaitu baksos. Jadi di akhir TYC itu kita selalu ada giving back to the community, karena first of all kita udah dikasih waktu di sana, so it's a way for us to thank the place. Terus juga selain itu di akhir itu kita juga mau berbagi sama orang-orang di sana, that's why we have baksos. Jadi benar-benar satu kegiatan liburan yang yang sangat menarik, yang untuk para remaja. Jadi nggak cuman diem aja liburan main game misalnya ya, karena itu bisa sangat mengganggu mata misalnya. Tapi kalau ikut TYC ini benar-benar activity, jadi supaya fun. Bro Neil, gimana nanti nih proses yang untuk TYC mendatang? Maksudnya kegiatannya apa aja gitu sih? Iya. Betul, bro. Jadi yang pertama-tama yang hari kedua sebenarnya kita bakal ada kayak semacam workshop untuk public speaking gitu sama Tony Saputra. Terus habis itu bakal ada nanti pas hari ketiga itu hari biasa, jadi kita aktivitas segala macam hari ketiga. Terus hari keempat itu nanti hari kelima bakal ada a big day. Jadi itu basically satu day itu main game doang, cuman ada aktivitas lain, cuman kayak it's our climax di TYC itu. Terus nanti akhir-akhir itu bakal ada baksos, sama seperti tahun lalu kita bakal ngelakuin baksos. Cuman kalau tahun lalu itu baksosnya kan lebih ke panti asuhan, terus sekarang kita baksosnya masyarakat. Jadi kita nggak stop di panti asuhan doang, jadi kita memperbesar skalanya. Jadi itu fun banget ya, karena anak-anak supaya mempunyai hati yang penuh welas asih gitu ya, Bro Sis ya, sehingga mereka pada saat nanti ikut TYC bakal bisa berbagi juga kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan, supaya ya itu kan menambah satu hal positif ke dalam hidup dia. Jadi dia membiasakan diri mereka untuk berbuat baik. Harapannya bagaimana, Bro Neil? Harapan aku sih sebenarnya aku pengen remaja-remaja zaman sekarang itu untuk ada daya dorongnya untuk improve diri mereka sendiri, baik dalam secara spiritual maupun apa yang telah mereka lakukan, daripada cuma seperti yang tadi cuma bilang kayak duduk-duduk doang main game di rumah. Aku pengen mereka keluar, terus mereka do something yang actually ada dampak baiknya ke diri sendiri sama ke lingkungan sekitar mereka. Jadi membangun diri sendiri dan juga membangun masyarakat di depan. Iya, itu memang hasil akhir yang kita harapkan, karena seperti yang tadi kalian bilang, life is beautiful memang betul, karena kalau misalnya remaja tidak mengerti, mereka menganggap kok life sucks gitu kan, ada yang pernah bilang ya. Tapi sebenarnya bukan life sucks, karena pemikiran mereka itu menganggap mereka adalah victim. Jadi seringkali mereka jadi punya pikiran-pikiran negatif. Nah, dengan tema tahun ini Life is Beautiful ini kami berharap sih supaya orang-orang itu jadi punya positive thinking, tidak punya hal-hal negatif yang mereka lakukan sebagai remaja. Harapannya Sis Karissa gimana? Kalau buat Karissa, harapannya ya overall for them to be able to improve in a good way, terus juga for them to actually experience what TYC is like. Maksudnya Karissa experience what TYC is like itu kayak supaya mereka tahu kalau misalnya liburan it's not always about
staying at home all the time, atau tentang doom scrolling on your phone, or even worse, not doing anything beneficial. It's like there are lots of ways to improve yourself during the holiday, and salah satunya ya bisa dengan join TYC ini. And the harapan kita supaya orang-orang mengenal juga TYC itu kayak apa, and supaya these youths actually get the experience to try and do something that is beneficial for them during the holiday. Oh, great, bagus banget. Nah, jadi kita sudah membahas tentang harapan dan jadi kalau ada pesan-pesan nih, atau mau ada nggak bro dan sis yang masih mau bertanya nih, bertanya kepada dua remaja kita yang luar biasa ini, masih ada komentar atau mau bertanya, boleh supaya lebih jelas sehingga bisa join. Ya, jadi tadi sudah dikasih tahu, saya rangkum websitenya, Instagram untuk TYC adalah @tyc.dammasuka. Nah itu informasinya ada di sana. Acaranya TYC Twin Youth Camp ke-11 ini adalah di tanggal 24 sampai 29 Desember 2023. Dan kami akan membimbing yang dewasa-dewasa ini yang sudah lebih banyak umurnya. Kami akan membimbing rencananya di Jana Manggala, dan itu ada kursus public speaking supaya para remaja ini bisa mengeluarkan potensi mereka supaya bisa lebih pede. Ya, begitu. Jadi kita mengundang Bro Tony Saputra ini sebagai narasumber kita karena beliau ini adalah salah satu figur untuk public speaking, dan beliau akan mengajarkan selama 1 hari ya, kalau nggak salah ya Bro Neil ya. Yes. Ya, selama 1 hari. Jadi ngapain aja tuh nanti public speaking ya, Bro dan Sis yang ikut akan bisa belajar caranya tampil di depan umum, caranya presentasi, dan ini akan bermanfaat buat kalian yang nanti akan masuk ke dunia kuliah. Kan 1 hari kalian akan lebih besar gitu. Pada saat SMA juga kan ya, sudah mulai presentasi ya Bro Neil ya? Iya. Ya, jadi presentasi ini kalau kita punya skillnya itu akan bermanfaat sekali. Jadi mudah-mudahan aja memang harapan kita ini TYC bisa membantu secara pribadi kepada anak-anak remaja kita. Kristis Karissa, apalagi yang mau disampaikan, yang ditambahkan? Yang mau Karissa sampaikan tuh jangan khawatir buat join TYC. Mungkin buat beberapa orang itu masih strange, apalagi 5 hari gitu nggak ketemu orang tua, mungkin masih ada yang takut. Atau mungkin parentsnya justru yang takut, tapi not to worry, we have great staffs, great people yang bakal nemenin, and we're gonna send updates throughout the whole camp. Jadi yang namanya update peserta, update, bahkan sesama panitia pun kita kirim updates. Jadi kita juga ada asmen yang bakal bantu. Jadi it's not entirely run by youth, tapi akan ya, kekhawatiran orang tua ya Sis ya. Apakah ini semuanya remaja ya? Enggak, kita ada asmennya juga. Jadi asmen is going to help us a lot dalam pembimbing kita meditasi, terus juga as pengawas kita, terus juga we are also going to have games. Sorry, kita bakal main banyak games, and kita juga bisa main we have this thing called Amazing Race. Jadi buat teman-teman TYC yang sebelumnya yang udah pada tahu, tahun ini kita ada lagi Amazing Race, and we're gonna have lots of fun. Kita udah siapin the whole day, and we have so many things planned. Kita udah bikin konsep yang berbeda dari tahun sebelumnya, yang pastinya jauh lebih seru. And yeah, everyone's basically gonna have a good time. So don't worry to join. And meskipun nggak ada HP,
it's gonna be totally fine. Iya. Digital detox. Digital detox ya. Karena kita tentunya sekarang di dunia umumnya ini udah terlalu attach ya sama gadget kita. Nah, disinilah waktunya kita keluar dari itu, bukan berarti nanti kita nggak boleh pakai, bukan. Hanya selama acara aja ya. Bronel, mau tambahin apa lagi nih? Aku sih cuman pengen ngajak kalian semua untuk ikut aja, dan kita nggak bakal gigit kok. Kita iya. Jadi ya pokoknya it's going to be fun. There will be a lot of activities yang bisa kalian enjoy, aku yakin. Jadi I'm inviting you guys untuk join, dan jangan takut karena everything will be fine. Malahan bakal fun banget. Bakal seru lah ya acaranya ya brosis ya. Oke, jadi mungkin saya boleh sebut nomor WA-nya Sis Brigita untuk pendaftaran. Sis Brigita di 0857 8177 7691. Sis Welling juga bisa dihubungi di 0818 730 127. Itu nanti kita semua yang follow kami itu akan bisa melihat informasi tentang TYC 11 ini. Jadi luar biasa pengalaman-pengalaman yang akan kalian dapatkan para remaja. Jangan menghilangkan kesempatan yang positif ini. Ini sangat bagus. Kalau apalagi yang dibilang ada Amazing Grace dari TYC pertama itu sudah kita buat, dan tentunya itu yang ditunggu-tunggu biasanya Amazing Grace-nya, karena benar-benar fun. Dari TYC 1 tidak pernah bolong, selalu ada Amazing Grace, dan tahun ini akan ada Amazing Grace yang konsepnya berbeda daripada yang dulu. Tentunya bakal lebih fun. Oke, lalu ada kesan dan pesan apa sih Karissa? Kesan dan pesannya. Kesannya sih kalau for TYC itu it's an amazing experience. We get to know a lot of people. Kita bakal kenalan sama banyak orang. Kita belajar banyak hal. And it's one of the thing that is considered unforgettable memory for myself. Apalagi TYC itu nggak cuma for Buddhist guys, it's open for public. Jadi as long as you're within the age limit itu there's no issue. Kalian bisa ikut TYC, and kita bakal ketemu berbagai macam orang, and it's really fun to really get to see and experience a bunch of different things. Jadi it's really is a fun experience kalau kesannya. Kalau pesannya, don't be scared to join TYC. It's going to be a fun experience. You're gonna learn a lot, and kalau misalnya kalian join nanti ketemu kita plus panit-panit lainnya. Seru. Wah, luar biasa. Aha. Bronel, apa kesan-pesannya Bronel? Kalau kesannya sih, ya tadi yang seperti Karissa bilang, itu join TYC itu suatu highlight dari hidup saya, karena it brings so much to my self improvement. Karena terus aku juga kenal banyak orang, jadi maksudnya jadi aku lebih diverse gitu lah bisa dibilang. Terus kalau untuk pesan aku, ya jangan takut ikut karena it's open for everyone, nggak ada diskriminasi sama sekali. Jadi join aja karena itu bakal ngisi waktu liburan kamu jadi sesuatu hal yang lebih positif lagi. Aha. Bronel boleh ini sedikit, kemarin kan bulan Juni Bronel sempat ikut yang 10 hari. Setelah ikut TYC dan ikut retret 10 hari, ada perubahan positif apa yang Bronel alami? Yang paling noticeable sih, aku tuh jadi lebih bisa kontrol emosi aku, itu satu. Terus aku juga bisa lebih tenang dalam situasi yang mungkin semestinya aku nggak. Dulu mungkin aku kayak
kalau dalam situasi ini aku bakal panik atau apa. Cuman sekarang aku bisa jadi lebih tenang kok setelah ikut retret 10 hari sama TYC. Karena kan seperti yang tadi aku udah belajar meditasi tadi kan. Jadi meditasi itu beneran dampaknya beneran terasa. Bukan main-main lagi. Jadi kayak untuk diri saya sih seperti itu. Terus ikut TYC juga kan aku getting out of my comfort zone karena 5 hari aku keluar dari rumah, aku di situ ketemu orang banyak, aku harus kenalan lagi, harus introduction lagi. Jadi aku tuh rasanya jadi lebih pede sama lebih nyaman di kondisi-kondisi yang mungkin nggak nyaman untuk orang lain. Jadi ya lebih pede, terus lebih tenang. Ya. Iya, iya, iya. Wow, jadi seneng banget ya melihat perubahan positif yang dialami Siska Risa, Brunel, dan tentunya orang-orang yang lain, para remaja yang dewasa yang jadi yang sudah mengikuti retret bersama kami. Karena Twim ini memang ada yang unik dari Twim ini adalah kita punya yang tadi Brunel sebut sebagai 6R. Ini kita tidak melekati terlalu kuat sesuatu yang menyebabkan penderitaan kita sehari-hari dulunya. Jadi kalau kita sudah belajar 6R, kita belajar memaafkan, itu bahkan pikiran kita bisa lebih tenang. Jadi seperti itu. Ada lagi yang mau ditambahkan Siska Risa? Karena sudah tidak ada lagi komentar atau pertanyaan. Oke, jadi yang mau Kalisa infoin itu, jadi selama TYC mungkin ada beberapa concern dari either participant sama parents tentang kalau TYC kemarin itu concernnya food allergies sama health participants-nya. So don't worry, karena kita bakal follow health protocols. Terus juga we have people that take care of the health. Jadi kita udah siapin si khusus. Kalau ada allergies juga don't worry. Pertama itu kita bakal VG di sana. Kedua, we're gonna take notes of participants punya alergi. Jadi everything is going to be safe. Karena kita juga udah siapin tim yang buat control everything. Aha. Ya, sih. Ya, jadi akan ada satu dokter juga yang merupakan salah satu asmen yang akan ikut di TYC, yaitu Siska kita akan akan ikut. Jadi nggak usah khawatir. Ya mudah-mudahan semuanya aman dan sehat. Jadi setiap di acara Damasuka itu kita akan ada memang dokter yang mendampingi supaya kita bisa terbantu apabila ada yang membutuhkan jasa dokter. Brunel, ada lagi yang mau ditambahkan? Kayaknya nggak ada sih. Kayaknya Siska Risa jelasin tadi udah mengungkapkan apa yang aku mau ngomongin tadi. Oke. Cool, terima kasih banyak kepada Siska Risa dan Brunel yang sudah meluangkan waktu ngobrol di Cinta untuk para orang-orang tua yang punya anak-anak berusia SMP, SMA, atau punya cucu, atau keponakan, atau siapapun. Kirim saja ke TYC untuk acara liburan Desember. Nanti saya dan beberapa para asmen juga akan mendampingi, dan juga di situ ada Biku di mana beliau juga akan mendampingi sehingga kita bisa berbuat baik setiap hari, dan tentunya kita akan menambah kebaikan juga di akhir TYC dengan acara Baksos. Kalau tidak ada lagi yang akan disampaikan Siska Risa dan Brunel, masih ada lagi. Kalau tidak ada, Siska Risa masih ada lagi yang ditambahkan? Kalau tambahin mungkin nggak ada, cuman kalau misalnya ada yang punya pertanyaan terus kurang nyaman chat di live, boleh langsung ke IG TYC di @tyc.damasuka atau
chat salah satu dari kita juga nggak apa-apa. Ada Neil, ada Karissa, ada Sis Brenda, atau mungkin kalian ada kenal anak-anak TYC lainnya, kayak panitia kita ada Noriko, Brigita, Semi, Warel, itu bisa di chat semua. Iya. Any info, all open. Ya, Bro Wilson juga, dan juga ada Bro Niko. Bro Niko. Jadi semua panitia bisa boleh ditanyakan ya. Jadi kita ini semua dalam satu organisasi yang mendukung para remaja ini sehingga para remaja juga bisa mendapatkan hasil. Ya, salah satunya atau salah duanya adalah Sis Karissa dan Bro Neil. Saya berterima kasih kepada kalian berdua dan kepada semua yang sudah hadir di sharing cinta malam ini. Semoga bermanfaat dan kami semua mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, dan perbuatan yang pernah kami lakukan keliru baik di kehidupan ini maupun di masa-masa yang lampau. Semoga kami bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghadapi semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan keberadaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Terbebas dari peperangan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Kita akan berjumpa lagi di seri cinta Rabu depan di tanggal 29 November bersama saya, dan kita akan membahas cinta berikutnya. Terima kasih kembali sekali lagi kepada Sis Karissa dan Bro Neil untuk waktunya. Silakan melanjutkan aktivitasnya. Selamat malam. Thank you sis. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.